Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim Siregar, NIM 0307193102. Saya dari kelompok 10 sebagai pemateri pertama yang membawakan pembahasan tentang pengertian metode penelitian eksperimen. Percobaan atau disebut juga dengan eksperimen berasal dari bahasa Latin, yaitu explorare, yang berarti menguji coba, adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Eksperimen menurut KBBI berarti percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Hakikat penelitian eksperimen atau disebut juga dengan experimental research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Ari Kunto pada tahun 2019 mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau disebut juga dengan hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Sekian dari saya sebagai pemateri pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nuraini, NIM 0307192062. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai karakteristik metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen atau metode percobaan adalah suatu cara penyajian mata pelajaran di mana siswa secara aktif mengalami dan membuktikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Melalui metode ini, siswa secara total dilibatkan dalam melakukan sendiri, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Adapun beberapa karakteristik metode penelitian eksperimen menurut Soekardi tahun 2009, yaitu yang pertama memanipulasi, kedua mengontrol variabel, dan yang ketiga melakukan observasi. Untuk karakteristik yang pertama merupakan tindakan memanipulasi variabel yang secara terencana yang dilakukan oleh si peneliti. Dan yang dimaksud dengan memanipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Misalnya, dalam suatu penelitian laboratorium, ada dua kelompok yaitu treatment dan kelompok kontrol yang diberikan suhu ruangan yang bertingkat, yaitu dingin, sedang, dan panas. Dari perbedaan kondisi ruangan tersebut, direncanakan sebagai penentu awal agar mereka memperoleh hasil yang mungkin berbeda di antara kedua grup. Perbedaan yang muncul tersebut diperhitungkan sebagai akibat adanya manipulasi variabel terhadap dua kelompok. Untuk karakteristik yang kedua, mengontrol variabel. Mengontrol merupakan usaha memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek dalam penelitian eksperimen memiliki peranan penting karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, orang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat.
Karakteristik yang ketiga yaitu melakukan observasi. Tujuan melakukan observasi adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok. Dan tindakan observasi dilakukan peneliti pada umumnya mempunyai tujuan mengamati, mencatat fenomena yang muncul dalam variabel terikat sebagai akibat dari adanya kontrol dan manipulasi variabel. Beda batubara NIM 0307193889. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam metode penelitian eksperimen. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya hampir sama pada penelitian lainnya. Menurut Guy tahun 1982, langkah-langkah penelitian dalam eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. 2. Pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 3. Pembuatan atau pengembangan instrumen. 4. Pemilihan desain penelitian. 5. Eksekusi produser. 6. Melakukan analisis data. Dan yang terakhir, memformulasikan simpulan. Sedangkan menurut Margareta mengemukakan terdapat 10 tahap dalam eksperimen. Yang pertama, menentukan topik. 2. Meninjau referensi yang relevan. 3. Menyusun hipotesis. 4. Memilih dan menempatkan peserta kelompok. 5. Menentukan instrumen pengukuran. 6. Menentukan kelompok variabel eksperimen dan variabel kontrol. 7. Menyusun alat atau tindakan. 8. Mengumpulkan dan menganalisis data. 9. Melakukan keputusan tentang hipotesis sesuai atau tidak. Yang terakhir adalah menyusun kesimpulan. Cukup sekian dari saya. Baiklah, saya Ristiana Rahab ingin melanjutkan materi kami yaitu D. Keunggulan dan kelemahan penelitian eksperimen. Adapun untuk penelitian eksperimen adalah arti penelitian yang dilakukan dengan cara memanipulasi satu atau lebih variabel bebas untuk diterapkan ke satu atau lebih variabel terikat untuk mengukur pengaruhnya terhadap variabel terikat tersebut. Yang perlu kita ingat bahwa penelitian eksperimental diselesaikan dalam lingkungan yang terkendali. Penelitian pengumpulan berbagai jenis data penelitian dan hasilnya akan mendukung atau menolak hipotesis. Metode penelitian ini disebut pengujian hipotesis atau metode penelitian deduktif. 1. Kelemahan penelitian eksperimen. A. Eksperimen didesain untuk dapat mengendalikan secara ketat pada variabel-variabel ekstra yang tidak berhubungan dengan variabel yang diamati. B. Penelitian eksperimen memiliki efisien yang tinggi. Penelitian eksperimen dapat dilakukan pada populasi yang terbatas, sehingga tidak banyak membutuhkan subjek untuk terlibat dalam proses eksperimen. Adapun kelemahan metode eksperimen menurut Campbell dan Stanley dalam Ross dan Morrison ada beberapa kelemahan dalam validasi internal antara lain history, maturation, testing, instrumentation, selection, statistical experiment, mortality, dispersion of treatment. Sekian.